ليس كالبشر بل هو ياقوته والناس كالحجر يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لرضا الله تعالى ولحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبارها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى روح. Silakan sebutkan masing-masing. وأصولهم وفروعهم ولبيتهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang terhormat Ketua Masjid Jami Al-Mu'minin Bapak Salam Herman, yang saya hormati juga Pak Haji Imam dan juga para haji, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam kajian kuliah subuh pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang setia, termasuk kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada kesempatan pagi hari ini judulnya adalah The Power of Sodaqah. Ini juga judulnya judul request ini, Pak. Ya, kalau kita artikan ke bahasa Indonesia adalah kekuatan sedekah. Sebenarnya saya belum pantas nih membawakan materi ini karena saya belum rajin sedekah ya, Pak. Harusnya orang yang biasa rajin sedekah pantas nih membawakannya. Karena tidak semua orang punya keistimewaan rajin bersedekah. Ini pantasnya yang rajin sedekah yang membawakan materi ini. Tapi nggak apa-apa ya, Bu ya. Ya mungkin pernahlah kita sedekah 5.000, 2.000 ya, Bu. Ya. Jadi saya punya kitab di rumah saya itu
Nama kitabnya Fadilah Sedekah. Itu besar ya. Tadinya mau saya bawa nih, tapi kelamaan lah kalau dibawa. Saya ringkas-ringkas saja. Bahwa ternyata bersedekah itu amat sangat banyak keutamaannya, manfaatnya daripada daripada kita mendapatkan sedekah itu sendiri. Sedekah itu bermanfaat baik yang memberikan maupun bagi yang menerima. Ternyata bersedekah itu lebih banyak manfaatnya buat yang memberikan daripada yang menerima. Gitu loh maksudnya. Karena pada kita sekarang ini, saya mau nanya ibu-ibu, ibu lebih senang dapat sedekah apa lebih senang bersedekah, Bu? Serius? Bapak-bapak lebih senang bersedekah apa lebih senang dapat sedekah, Pak? Wah, keren. Berarti ahli surga semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi sedekah itu bermanfaat buat yang memberi sedekah, bermanfaat buat yang mendapatkan sedekah. Ternyata, nah ini kajian kita kali ini adalah manfaat sedekah bagi si pemberi sedekah. Pernah dengar al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Saya ulang ya. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada itu. Karena hadis itu, Pak, ada orang nih kalau menerima sesuatu nggak mau dia dari bawah, Pak. Dia maunya ngambil dari atas. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau dikasih sesuatu dia nggak mau begini, Pak. Maunya ngambil ini. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya pemberi sedekah lebih baik daripada penerima. Nah, saya kumpulkan di sini hanya ada 8, padahal banyak, Bu, Pak, tentang manfaat sedekah. Ya, di sini saya tulis di situ. Yang pertama, sedekah menyebabkan doa malaikat. Kita langsung aja deh. Nah, jadi sedekah menyebabkan doa malaikat. Hadis ini sudah berulang kali disampaikan oleh ustadz-ustadz, yaitu tentang sedekah subuh. Itu tadi ada yang lewat nggak, Bu, tuh tromolnya? Ada di antara ibu yang nggak sanggup sama sekali duit? Tahu sangu nggak, Bu? Sangu, apaan sangu, Bu? Sengaja berbekal duit buat taruh di tromol, ya kan? Katanya, wah ini mau tentang sedekah nih. Nah, ada namanya sedekah subuh. Hadis ini muttafaqun alaih, ya. Hadis sangat sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Disebutkan, ma min yaumin yusbihul ibad illa fihi malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafa. Jadi di waktu subuh ini Bapak Ibu, baik di sini kayu manis atau di tetangga kayu manis, apa namanya, Bu? Genjing ya. Soalnya kan kayu manis terus kan, panjang kan? Atau di Pisangan Baru, di Jakarta, di Bandung, di mana lagi itu? Di seluruh dunia, Bu. Di Brebes tahu aja nih, darang Brebes. Ya, di mana aja deh. Maka sebutkan, ma min yaumin, tidak ada suatu hari, yusbihul ibadu, seorang hamba berada di waktu subuh, illa fihi, kecuali di dalamnya malakani, ada 2 malaikat, yanzilani, yang keduanya turun. 2 malaikat turun. Kalau kita bayangin di kayu manis turun malaikat, tadi di mana lagi, Bandung turun 2 malaikat. Berarti banyak dong malaikatnya. Jangan dibayangin begitu, Pak, karena malaikat berbeda dengan manusia, ya enggak? Jadi ada 2 malaikat turun. Malaikat yang pertama tugasnya doain.
Malaikat yang kedua tugasnya nyumpahin. Waduh, apa Bu bedanya doain dan nyumpahin? Kalau doa itu baik, kalau sumpahan adalah buruk. Fayaqulu ahaduhuma, maka malaikat, salah satu malaikat dia berdoa, nah ini yang doain. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Makanya kalau orang berinfak itu duitnya nggak tambah sedikit, yang ada tambah berkah, tambah banyak. Amin ya robbal. Itu yang bisa ngerasain yang biasa infak. Kalau kita yang nggak biasa infak enggak. Ya Bapak Ibu, kalau kita nggak bisa infak nggak merasa itu. Tapi kalau kita berusaha belajar berkali-kali infak, nanti akan ketahuan, oh iya ya, ternyata saya kemarin ngasih ini, malah dilalah ada lagi rezeki yang datang walaupun bukan dari penerima sedekah dari kita, tapi ada rezeki Allah datangkan dari tempat lain. Kita dapat lagi rezeki yang lebih banyak daripada yang kita berikan. Amin ya robbal. Nah, malaikat yang kedua ternyata punya tugas juga tuh. Tugasnya nyumpahin. Ya Allah. Wa yaqulul akhar. Malaikat yang lain, berarti kan tadi yang satu didoain tuh. Malaikat yang lain dia nyumpahin. Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, musnahkanlah harta orang yang pelit, medit, merkewit, amit-amit, butut kaciran. Koret. Emasnya brerot tapi nggak pernah ngasih zakat. Wow. Tahu Bu brerot? Emasnya ini dari sini habis sini. Kalau bisa habis sini malah tuh. Sini. Kaki kasih emas juga. Ternyata nggak pernah zakat. Na'udzubillah. Nah, apa iya harus waktu subuh? Sebaiknya begitu. Kalau nggak bisa subuh, ya yang penting dalam hari itu. Itu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sedekah tidak membuat harta berkurang, bahkan bertambah. Dalam Al-Quran juga disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Ada ayatnya juga begitu. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan. Pemberi sedekah laki-laki namanya musaddiqin. Pemberi sedekah perempuan namanya musaddiqat. Ada ayatnya Bu. Orang agar rajin bersedekah. Wa aqradullaha qardan hasana. Dan memberikan apa Ibu? Jadi bersedekah itu luar biasa bagi pemberi sedekah. Kalau bagi penerima sedekah jelaslah. Yang tadinya dia nggak punya jadi punya. Yang tadinya dia kelaparan jadi bisa makan. Yang tadinya dia nggak punya duit bisa punya duit sehingga bisa beli sesuatu. Itu mas sudah jelas. Efeknya dunia. Walaupun bisa jadi efeknya akhirat kalau dibawa ibadah. Tapi pemberi sedekah itu sendiri amat sangat luar biasa mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ayat Al-Qur'annya. Nah, di dalam hadis sebutkan. Itu tadi ayat Al-Qur'annya. Nah, di dalam hadis sebutkan manaqasa malun min shadaqah wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izza wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ah. Ini ada 3 hal sebenarnya. Tapi yang saya bahas yang pertama aja. Disebutkan manaqasa malun min shadaqah. Harta itu tidak akan berkurang bila disedekahkan. Kita kan kalau hitung-hitungan matematika, kita bisanya hanya apa? Kita bisanya hanya nambah dan ngalih ya Bu ya. Kita bisa penambahan bisa, pengalihan bisa. Yang nggak bisa apa Bu? Pak, pembagian dan pengurangan. Oh bisa Bu ya? Bisa Bu. Susah kan? Susah. Kita kalau penambahan bisa, pengalihan bisa.
Tapi kalau duit kita dikurangin, duit kita dibagi, susah. Nah, karena terlihat oleh mata kita, bila kita bersedekah, duit kita berkurang. Kelihatannya, orang kita punya 100 ribu, kita sedekahin 50 ribu jadi berapa itu Bu? 50 kelihatannya saat itu. Tapi padahal yang 50 ribu yang sudah kita kasihkan itu abadi milik kita di akhirat. Amin ya Rabbal. Dan dengan kita ngasih tadi 50 ribu, walaupun kita nanti nggak dapat lagi itu dari orang yang kita kasih, tapi Allah kasih dari jalur-jalur yang lain. Ibu pernah dengar nggak ada orang nih, memang dia luar biasa sedekahnya, saya tahu itu. Kalau pas lagi zakat mal itu ya, bulan Ramadan, itu zakat malnya bisa 30 juta. Pernah nggak di sini Ibu? Satu orang zakat mal 30 juta di bulan Ramadan, pernah? Uangnya nggak ada. Tapi ini zakat ya mirip-mirip lah sama sedekah. Jadi ceritanya beliau itu tadi yang sebenarnya saya kenal banget gitu ya. Biasa setiap Ramadan dia umroh. Setiap Ramadan dia biasa umroh 1 bulan, lebaran di sana. Saya nggak sebutin namanya karena itu teman saya, ya karena di live kan. Jadi dia itu setiap Ramadan Pak itu di sana, lebaran di sana lalu pulang. Nah, suatu saat di satu tahun nggak ada duit. Suatu saat di satu tahun nggak ada duit. Padahal sudah bertahun-tahun dia umrohnya itu di setiap Ramadan dia selalu di Mekah sampai lebaran baru pulang. Suatu saat nggak punya duit, dan itu kejadiannya tahun lalu 2024. Ini kan 2025 ya. 2024 bulan Ramadan hampir nggak berangkat. Ternyata Bu, memang dia rajin sedekah dia. Ternyata 2 hari menjelang Ramadan ada temennya nawarin suruh jualin alat-alat. Kayaknya sih alat kesehatan deh, alkes gitu ya. Terus kebetulan alat itu sudah mangkrak, tahu mangkrak nggak Bu? Apaan Pak? Sudah lama dijual nggak laku-laku tuh sama yang punya. Dijual nggak laku-laku sama yang punya. Nah akhirnya dikasih tahu sama tadi teman saya itu, silakan kamu jual, yang penting kasih saya bersihnya sekian. Kamu mau jual berapa aja terserah. Yang penting laku, kasih saya sekian. Itu harganya miliaran Bu, miliaran. Kalau kita juga nggak pernah tahu kan duit semiliar itu seberapa banyaknya. Nah ternyata hanya butuh 2 hari dia tawarkan barang itu ke teman-temannya, dan itu nggak pernah dia lihat tuh barangnya, hanya lewat WA saja. Itu tahu-tahu laku, dan dari fee-nya, dari untungnya saja dia dapat 200 juta. Hanya dari untungnya saja, barangnya dia nggak pernah ngelihat, dia hanya tawarkan saja, kan sekarang gampang modelnya. Nah setelah dibayarkan lewat dia bayar ke yang punya, untungnya saja dia dapat 200 juta. Bisa buat umroh tuh di bulan Ramadan sampai lebaran Pak. 2 hari saja. Ini adalah memang bahwa orang yang bersedekah itu akan mendapatkan manfaat, bahwa di suatu saat dia membutuhkan, Allah kasih jalan keluar. Salah satu tadi akan mendapatkan harta, walaupun dia tadi mengeluarkan, ternyata hartanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan yang tadi disampaikan Bapak Ibu, mau nggak mau harus praktek. Ya nggak Pak Bu? Harus praktek. Makanya kalau bisa ada sedekah harian. Ada sedekah harian. Ada yang nanya, Pak Ustadz, gimana kalau sedekahnya ditaruh di tromol? Kita punya celengan, ya enggak? Punya celengan, setiap pagi taruhnya di situ. Ntar pas akhir bulan dikasih ke orang. Kira-kira boleh nggak begitu Bu? Boleh, nggak apa-apa, orang latihan, ya enggak? Nah, setiap habis subuh taruh. Nah, nanti baru kemudian setelah banyak. Kan kalau ngasih sedikit malu. Orang kita latihan baru bisa 2.000. Baru bisa 2.000 sehari kan. Taruh setelah setahun banyak kan penuh, kasih ke orang ya. Jadi intinya Ibu sekalian, kalau bisa
belajar sedekah harian, waktunya kapan? Ba'da subuh insya. Saya nanya, kira-kira doa malaikat dikabul nggak Bu? Sumpah malaikat dikabul nggak Pak? Kabul. Malaikat itu hamba Allah yang nggak pernah maksiat. Malaikat itu hamba Allah yang selalu menjalankan perintah Allah, sama sekali nggak pernah maksiat. Maka pasti doanya dikabul, sumpahnya pun manjur. Tuh hati-hati. Nah yang ketiga, ini dia. Jadi yang ketiga, kekuatan sedekah bagi si pemberi sedekah adalah bahwa sedekah adalah amalan yang dirindukan oleh mayit. Mayit itu maksudnya orang yang sudah meninggal dunia. Itu ya di dalam doa surat yang dibaca di rakaat kedua sholat Jumat Pak. Itu adalah tentang ini, tentang anjuran berinfak. Kan biasanya kalau sholat Jumat tuh Bu, habis Fatihah yang pertama baca surat Al-Jumu'ah, ya kan ya. Rakaat yang kedua habis sholat habis Fatihah baca surat ini At-Tolak nih. Di situ disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Nah ini kalimatnya. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Berinfaklah kalian dari harta yang telah Allah berikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Lalu dia mengatakan, tundalah sebentar umur saya sedikit saja. Aku akan bersedekah, tuh kalimat ini. Aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Kira-kira nih, kalau kematian sudah datang, bisa nggak diundur? Bisa nggak dipercepat? Nggak bisa. Dipercepat nggak bisa, diundur nggak bisa. Kadang ada orang masih muda gitu ya, belum pantas mati Bu, mati. Ada yang begitu Bu? Ada, baru 50 tahun, baru 40 tahun, bahkan di bawah itu baru 30 tahun, meninggal dunia. Ada kebalikannya, udah berkali-kali deh ke rumah sakit, udah apa, tapi memang belum waktunya aja, belum waktunya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Ajal seorang itu, Bu, Pak, enggak bisa dipercepat, enggak juga bisa diperlambat. Nah, ceritanya orang yang sudah meninggal dunia saja itu pengen balik kembali. Pengen agar bisa bersedekah. Loh, kok pengennya sedekah, bukan pengen sholat, bukan pengen haji, bukan pengen umroh, bukan pengen nikah lagi. Kok pengen sedekah coba? Berarti kan sedekah itu luar biasa. Mengapa demikian? Karena sedekah itu adalah suatu amalan yang pahalanya langsung nyata diterima oleh orang yang mati meninggal dunia di dalam kubur. Ini kan dalam hadis sebutkan, jika seorang hamba meninggal dunia, maka ada 3 hal yang mengikuti dia kan ke alam kubur. Yattabi'ul mayyit salasah, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa wahid wa huwa amaluhu. Mayit itu ketika diantar ke alam kubur, Bapak Ibu, itu diikuti oleh 3 hal. Pertama, ahli keluarganya, istrinya ngikut ke alam kuburan, ke pekuburan. Kalau masuk kuburan nggak mau ya Bu, ya enggak. Istrinya, anaknya, saudaranya ikut ke pemakaman, maksudnya ikut nganter. Pun demikian hartanya, mungkin dia punya mobil, dibawalah mobilnya kan, dipakai oleh keluarganya buat ke kuburan, ke kober, ke perumbung, kemana kan? Iya. Nah, 2 hal itu, keluarganya dan mobil atau kendaraannya, kira-kira ikut dikubur nggak Bu? Nggak mungkin kan Pak? Walaupun istri setia, bagaimanapun enggak.
Tapi kalau, mohon maaf ya, kalau perempuan suaminya meninggal dunia, banyak yang kuat nggak nikah lagi, betul nggak Bu? Ya Pak, benar Pak. Tapi kalau bapak-bapak istrinya meninggal duluan, ada nggak yang kuat nggak nikah lagi Pak? Ada juga Bu, ada. Mungkin termasuk bapak-bapak di sini nih. Itu baik keluarganya maupun harta bendanya, fayarji'u ithnani, dua hal itu balik lagi. Nggak mau tuh ngikut ke alam kubur. Wayabqa wahid. Tapi satu hal tetap ngikutin mayit sampai dikubur, ikut dikubur. Apa itu? Wahwa amaluhu, yaitu amalnya. Yang dimaksud amal tadi salah satu sedekah. Nah ini, makanya sedekahlah yang dipinta oleh mayit ketika baru masuk kubur. Dalam ayat Al-Quran yang disebutkan, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna kunna muqinun. Ada begitu. Ya Allah, sekarang nih di alam kubur saya sudah lihat. Ibu pernah ritual tolak bala nggak Bu? Bapak pernah nggak sholat daf'ul bala, sholat tolak bala? Pernah? Ada loh itu. Pernah ketika lagi apa namanya kunut, tadinya begini jadi begini, pernah? Allahumma adfa'annal ghala'a wal bala'a wal fahsya'a wal fitan wasyada'ida wal mihan. Ya kan? Itu tolak bala. Loh ada Pak. Ya mungkin bagi yang nggak tahu, loh kok tangannya begini? Tolak bala. Tolak bala. Nah, tolak bala itu bisa dengan sedekah, bisa dengan doa, bisa dengan baca Quran, bisa dengan amal-amal yang lainnya. Tapi di dalam hadis yang mana disebutkan oleh Ali radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, badiru bis shadaqah fa innal balaa la yatakhattaha. Artinya apa? Bersegeralah kamu bersedekah karena musibah tidak akan menimpanya. Ada satu kata-kata mutiara, tidak akan berkumpul sedekah dengan musibah. Itu ada kata-kata mutiara begitu. Tidak akan berkumpul sedekah dengan musibah. Coba Bapak Ibu perhatikan kata-kata saya. Sedekah dulu di awal. Jadi kalau kita mengawali hari dengan sedekah, insya Allah musibah jauh. Amin ya Rabbal. Ini sekarang aja nih, sekarang kalau Bapak Ibu share apa googling itu apa ya? Mencari di Google atau mencari di YouTube dengan judul The Power of Sodaqah. Itu nanti akan ada tuh cerita-cerita orang yang selamat dari maut gara-gara sedekah. Saya nggak sebutin namanya ya, nanti promosi lagi. Ada seorang Pak pejabat negara nih, pejabat negara berada dalam satu mobil, dan di mobil itu ada orang ahli sedekah. Dia itu punya misi membuat masjid 1000 masjid. Kemarin hampir nyalon jadi gubernur tapi akhirnya nggak boleh pengen membuat misi 1000 masjid. Dalam apa namanya satu mobil itu, tahu nggak Bu? Di sini truk kena gencet. Secara akal pikiran kita harusnya apa tuh? Remek, ringsek kan? Tapi dilalah selamat tuh orang-orang yang ada di dalam mobil itu. Lalu beberapa temannya mengatakan, alhamdulillah nih kita selamat. Boleh jadi karena ada kamu di mobil ini. Kamu ini adalah rajin sedekah. Coba. Jadi orang yang rajin sedekah itu bermanfaat buat teman-temannya itu. Tidak hanya di akhirat. Bahkan di alam dunia ini adalah bisa mencegah dari musibah. Amin ya Rabbal. Sering ada banjir bandang. Sering ada juga apa namanya musibah-musibah. Ada keajaiban di situ. Rumah semuanya ludes, rumah semuanya terbawa banjir. Ada satu rumah yang
tidak terbawa banjir. Usut punya usut, dicari tahu, ternyata orang itu punya amalan apa? Rajin sedekah. Banyak Pak, dengan bersedekah insya Allah kita akan terjauh dari musibah. Amin ya Rabbal. Nah, lagi, nah ini dia. Manfaat selanjutnya dengan bersedekah adalah menjadi tameng dari siksa api neraka. Nah, kalau tadi kan dunia lagi. Ini sudah keutamaan akhirat. Bahwa orang yang bersedekah itu, Bapak Ibu sekalian, insya Allah dijauhkan dari siksa api neraka. Walaupun bersedekah hanya dengan sebutir kurma. Kayaknya malu ya sedekah cuma sebutir kurma. Pak. Tapi itu saking hebatnya sedekah. Ini kalau hadisnya panjang ini. Haddatsana Aun bin Salam al-Kufi, haddatsana Zuhair bin Muawiyah al-Jufi, an Nabi Ishaq an Abdullah bin Ma'qil an Adi bin Hatim qala, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, man istata'a minkum ay yastatira minan nar walau bisyikki tamratin falyaf'al. Barang siapa yang sanggup menghindarkan dirinya dari sisa api neraka walaupun hanya dengan bersedekah satu butir kurma, laksanakanlah. Maksudnya apa? Sedekah itu harus banyak. Sedekah itu prosentasinya. Saya ulang ya. Sedekah itu nggak harus banyak, tapi sedekah itu prosentasinya. Ada orang punya uang 1 miliar. Dia sedekah 100.000, banyak nggak? Dikit. 1 miliar sedekahnya 100.000, dikit. Ada orang punya uang berapa tadi? 100.000, sedekahnya 50.000, banyak nggak? Banyak, 50%. Sedekah itu bukan nominalnya, sedekah itu prosentasinya. Ibu punya duit cuma 10.000, 2.000, banyak nggak Bu? Bapak punya uang nganggur nggak Pak? Punya uang nganggur 1 juta, dibawa ke Al-Mu'min ini pagi hari ini 10.000, banyak nggak? Dikit. Lebih banyak yang 2.000 daripada yang 10.000. Nah makanya tadi sedekah itu harus banyak. Sedekah itu prosentasinya. Suatu ketika Fatimah putri daripada Rasulullah SAW hanya punya 2 roti saja. Ternyata ketika mau dimakan ada orang yang minta, dua-duanya dikasihin. Cuman 2 roti doang, banyak nggak Bu? 100% dikasih. Para sahabat Nabi mah Bu, walaupun dirinya sedang membutuhkan, tapi dia memberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Ini namanya itsarus sahabah. Sahabat lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya kalau kita mungkin ya berusaha tadi latihan aja. Kalau baru bisa setiap subuh Al-Mu'minin bawa 2.000 ya 2.000. Ternyata dengan rajin beramal itu dirasakan dampaknya nih. Oh ternyata saya lebih banyak lagi nih duitnya nih. Nah udah nambah menjadi 5.000. Ternyata tambah lagi duitnya menjadi 10.000, tambah terus gitu. Karena keistimewaan dampak kekuatan sedekah tidak otomatis langsung didapat biasanya. Setelah istiqomah beberapa waktu baru alokasi, ya. Nah ini kehebatan sedekah selanjutnya adalah sedekah menyembuhkan orang sakit. Sedekah menyembuhkan orang sakit. Ibu sering kan ketika lagi suatu saat diundang sama orang baca-baca doa gitu. Niatnya agar orang yang sakit di rumah itu segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Ada orang yang dalam keadaan sakit undang anak yatim, santunan. Harapannya adalah agar penyakitnya segera disembuhkan. Boleh nggak begitu? Boleh. Berdasarkan hadis. Ini hadisnya. Hasinu amwalakum bizakat. Wadawu mardokum bisodaqoh. Wastakbalu amwajal bala biddu'a wa tadorru. Ini mungkin jarang ada yang dengar nih hadis ini.
Lindungilah hartamu dengan zakat, obatilah orang sakit dengan sedekah, dan hadapilah gelombang musibah dengan doa dan permohonan. Kan kadang ada orang yang dapat musibah bererot. Tadi bukan cuma emas yang bererot, Bu, musibah bererot. Kan orang itu ada kalanya diuji dengan musibah, ada kalanya diuji dengan nikmat. Yang diuji dengan musibah diharapkan bersabar, yang diuji dengan nikmat diharapkan untuk bersyukur. Maka si sabar sama si syukur ketemu di surga nanti. Amin ya rabbal. Makanya bagi orang beriman, Bapak Ibu, itu musibah maupun nikmat sama-sama aja, sama-sama menyenangkannya. Saya ulang ya, bagi orang beriman, musibah maupun nikmat sama-sama menyenangkan. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, ajaban di amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair, in asobathu sarra syakar, fakana khairan lah, wa in asobathu durra sobar, fakana khairan lah. Amat sangat menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Sungguh setiap keadaannya itu baik baginya. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Gitu, jadi musibah maupun nikmat sama-sama kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila ditimpa dengan musibah namanya sakit, salah satu obatnya dengan sedekah. Oh, gimana dong caranya? Kalau kita nggak mau ngundang orang banyak ke rumah, ya kita ngasih aja beberapa, kita amal nih, mau di tromol atau apa, dalam hati, ya Allah, dengan amal ini semoga penyakit bapak saya sembuh. Atau mungkin ibu yang sedang sakit, ya Allah, semoga dengan beramal ini penyakit saya sembuh. Bapak Ibu ada nggak ya yang lagi punya penyakit, Pak Bu sekarang? Penyakitnya apa? Kanker katanya. Kanker. Kanker itu apa kanker? Kantong kering. Iya. Ibu lebih suka kantong yang kering apa kantong yang tebal? Tebal, kasih aja tuh. Kasih tisu yang banyak, jadi tebal ya. Ya. Jadi intinya adalah dengan bersedekah insya Allah semua penyakit akan dihilangkan, disembuhkan oleh Allah SWT. Itu namanya tawassul bil a'mal as-solihat. Yaitu bertawasul kepada Allah untuk mencapai apa yang diinginkan dengan amal soleh. Namanya tawasul dengan amal soleh. Seperti 3 orang penghuni gua yang ketutup pintunya, pernah dengar ya? Ya kan? Waktunya berat banget, nggak bisa tuh dilepasin. Masing-masing punya amalan. Dia mengatakan, ya Allah, saya pernah punya ibu saya tua renta, sayalah anak satu-satunya yang selalu geser sendiri tuh. Diterima, semoga penyakit saya sembuh ya Allah. Orang yang kedua mengatakan, ya Allah, kan 3 orang tuh yang ketutup di gua. Ya Allah, saya pernah punya kambing, enggak. Lalu kambingnya itu paro-paroan. Pernah nggak Bu? Maro kambing ada? Di kampung ada ya? Maro kambing. Satu saat orang yang maro kambing saya harusnya punya jatah, tapi belum diambil. Ternyata jatah dia itu cempek, tahu cempek nggak Bu? Jatah dia saat itu masih cempek, cempek betina, tahu nggak cempek betina? Anak kambing cewek, iya. Nah terus saat itu orangnya belum mau ngambil, lalu masih ada di saya pelihara terus sampai dewasa, sampai punya keturunan banyak. Suatu saat orang itu datang, ingat bahwa dia punya jatah paruan kambingnya. Nah pas orang itu datang, dia nanya, mana jatah kambing saya dulu banget. Lalu saya jawab, ini semua kambing yang ada di lapangan semua punya kamu semua. Kebetulan kambingnya sudah beranak pinak, sudah ratusan. Ya Allah, jika memang amalan saya itu Engkau terima ya Allah, tolong bukakan pintu gua itu.
Ternyata di pintu punya geser dikit, tapi belum bisa dilewatin. Yang ketiga, tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, saya pernah punya sepupu. Tahu nggak sepupu? Apaan, Bu? Ya Allah, saya punya sepupu cantik. Saya pengen nikah sama dia, tapi dia nggak cinta sama saya. Gitu. Saya mau nanya, nikah dengan sepupu boleh nggak? Benar. Boleh kan? Bukan mahram kan? Ya Allah, saya punya sepupu cantik, tapi dia nggak cinta sama saya, padahal saya cinta buat sama dia, ya Allah. Suatu ketika saya rayu dia agar dia mau nikah sama saya, tapi dia tetap nggak mau, ya Allah. Ternyata suatu ketika dia butuh bantuan saya, lalu saya bantu dia dengan syarat. Dengan syarat, walaupun nggak menikah dengan saya, tapi saya pernah dalam tanda kutip ya berhubungan badan dengan dia. Begitu syaratnya. Lalu sepupu saya mengiyakan permintaan saya. Tapi setelah saya hampir saja berhubungan dengan dia, lalu saya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah perbuatan dosa. Lalu saya ikhlaskan semua pemberian saya kepadanya dan saya segera menghindar darinya, ya. Apabila memang itu engkau terima, ya Allah, tolong bukakan pintu gua itu. Terbuka pintunya, tiga-tiganya bisa keluar dari. Maka ketika bersedekah boleh niat agar penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya begitu, ya Allah, semoga sedekah saya diterima, engkau sembuhkan penyakit saya, Allah. Itu ya, boleh. Karena disebutkan dalam hadis, dawu mardokum bisodaqah, obatilah orang yang sakit di antaramu dengan bersedekah. Nah ini. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kekuatan sedekah adalah termasuk amal yang pahalanya tetap mengalir setelah kematian. Bapak Ibu sering dengar sedekah jariah, ya? Saya mau nanya, ada nggak yang pernah dengar dosa jariah? Pernah dengar? Coba gimana bunyinya? Saya mau nanya, Bapak Ibu sering kan dengar sedekah jariah, pahala amal jariah? Saya sekarang nanya, Bapak Ibu pernah dengar enggak dosa jariah? Coba gimana redaksinya? Ya itu benar tuh. Hadisnya. Pak, Bu, ternyata bukan hanya amal sedekah jariah, dosa jariah ada. Hadisnya nyambung. Qala Rasulullah SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha bi ghairi nuqsan ila yaumil qiyamah. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha bi ghairi nuqsan ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjadi pionir, orang yang pertama kali berbuat kebaikan, lalu kebaikan dia itu diikuti oleh orang lain di belakang dia, sesudah dia, maka dia mendapatkan kebaikannya, mendapatkan pahala kebaikan orang-orang yang mengikutinya, terus menerus tidak ada henti-hentinya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ini Pak, yang menginisiasi adanya kuliah subuh di sini, kalau kuliah subuh ini eksis terus sampai hari kiamat, itu pertama kali yang punya ide gagasan, pahalanya terus mengalir. Masya Allah, amin ya robbal. Ini yang mewakafkan tanah nih Al-Mu'minin, berarti kan dia punya ide awalnya nih. Wah, saya mau bikin masjid ya enggak, yang belum ada masjid bangun masjid, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya enggak, yang belum ada masjid bangun masjid, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa sedekah termasuk amal yang pahalanya mengalir setelah kematian. Namanya sedekah jariah. Tadi sebutkan tuh. Kebalikannya, barang siapa yang menjadi inisiator atau pionir suatu kejelekan, lalu kejelekan itu diikuti oleh orang lain, maka dia dapat
dosa kejelekan yang dilakukan dan dapat dosa kejelekan yang orang-orang lain mengikutinya tanpa berkurang pun sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Makanya tadi yang benar tuh, ada berita belum tentu kebaikan. Hoax itu. Hoax ya. Ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir kepada seorang hamba setelah kematiannya walaupun dia sudah berada di alam kuburnya. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, untuk kepentingan umum. Yang keempat, menanam pohon kurma atau pohon apa saja. Karena kepentingan agama. Yang keenam adalah mewariskan mushaf Al-Quran. Umpamanya ibu beli mushaf Quran, dibagikan tuh anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Nah itu macam-macam pahala jariah. Nah selanjutnya ibu sekalian, sedekah juga menjadi naungan orang yang bersedekah pada hari kiamat. Dan nanti akan ada 7 golongan kan yang mendapatkan naungan, salah satunya nih ahli sedekah. Kullu mri'in fi dhilli shadaqati yauma yusalla bainan nas. Setiap manusia akan berada pada naungan sedekahnya sampai manusia diputuskan masuk surga atau masuk neraka. Katanya nih, saya pernah dengar ceramah Ustaz Abdul Somad, ya. Kalau orang yang sedekahnya 1 juta, dia punya naungan ibaratnya tembok. Kira-kira panas nggak Bu? Kalau ada matahari atau apa, tapi ada tembok yang naungin dia. Enggak ya, kita masih adem. Tapi yang sedekahnya 2.000, dapat kecap saus. Yang sedekahnya 2.000, maka diibaratkan naungannya hanya berupa koran katanya. Kayak berupa koran, tembus juga itu. Maka kalau bisa banyak yang banyak gitu. Ya, terus kalau sedekahnya 5.000, berarti naungannya berupa payung katanya. Ya, kalau sedekahnya 10.000 berupa apa? Kertas kali ya. Gitu. Jadi tergantung banyak tidaknya. Nah, inilah ibu sekalian, intinya masih banyak lagi yang bisa kita sampaikan, tapi waktunya tidak mencukupi. Ini buat apa nih? Oh, oke. Siapa yang mau ditanya duluan tuh? Siapa yang mau tanya duluan? Ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu boleh open book tuh nggak open book? Boleh lihat catatan. Nah, boleh. Yang saya tanya ibu yang di depan nih. Ibu, coba Bu, keutamaan sedekah satu aja. Nah, satu aja. Malaikat. Oh ya nih, Mas satu. Ini buat ibu. Sebelahnya lagi. Sebutkan Bu, satu keutamaan sedekah Bu. Oh ya nih, satu lagi. Ya, tuh ya, yang di belakang. Ya, oke, yang belakang. Oh, bapak. Ya, sampai Mas. Oh, boleh nih, satu lagi. Satu lagi buat bapak, satu lagi. Jawabannya beda dengan yang tadi Pak. Silakan, apa Pak? Oh ya, silakan Pak, ini Pak. Ya boleh nih. Ya, alhamdulillah sudah terbagi habis. Ceritanya ibu-ibu, ceritanya insya Allah mau ada pembagian ya. Makanya saya request tema dengan ini. Mudah-mudahan kita doakan. Ada yang mau nanya? Oh silakan. Silakan. Ya. Ya, terima kasih. Kalau ini kan tadi tidak saya sebutkan tentang penerima sedekah ya, nggak ada ya. Memang di dalam Al-Quran An-Nisa ayat 36 sebutkan tentang orang-orang yang perlu kita berbuat baik padanya ada 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Ada 8 golongan yang
kita perlu berbuat baik padanya. Ya. Yang kita perlu kasih sesuatu itu untuk mereka. Yaitu disebutkan jadi nanti Bapak yang tadi nanya Anissa ayat 36 itu disebutkan tentang prioritas siapakah yang perlu kita kasih. Ya, disebutkan wa'budullaha wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya. Menyembahlah kamu kepada Allah, jangan kau sekutukan Dia. Wa bil walidaini ihsana. Prioritas pertama adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kita mau memberikan, kalau bisa kepada orang tua. Kalau saya jelaskan ini tentang pendapat Imam Nawawi tentang keutamaan sedekah, ada yang punya pahala 10, 100, 600, 750. Sebab kita dianjurkan berbuat baik kepada dzil qurba. Dzil qurba itu kerabat dekat, paman, bibi, ponakan, encang, encing, nyak, babe. Orang mana itu gitu? Oke, baru tuh. Yang ketiga wal yatama dan anak-anak yatim. Ternyata anak yatim prioritas ketiga setelah ibu bapak dan saudara. Jangan sampai kita baik sama orang lain, sama saudara sendiri nggak baik. Itu modus. Ya, kita punya saudara nih di samping kanan kiri, abang adik. Kita nggak pernah ngasih. Anak yatim yang rumahnya 10 rumah dari kita kasih mulu. Tahu-tahu ibunya anak yatim masih muda. Coba itu modus kan? Makanya wal yatama yang ketiga. Baru Bang, wal masakin. Baru orang-orang miskin yang lain. Kalau orang miskinnya saudara kita perlu tuh. Terus wabnis sabil. Orang yang dalam perjalanan pulang kami. Baru wama malakat aimanukum. Itu sebenarnya budak kalian. Ya, sekarang nggak ada budak ya. Ya anggaplah rewang tuh nggak rewang. Apa rewang? Itu asisten. Jangan malah domelin mulu. Kasihan. Ya gitu ya sekalian. Waktunya udah habis nih. Kalau mau capri. Demikian ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna qad istawda'naka ma 'allamtanahu fad'u ilayna inna hajatina ilayhi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.